Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sahabat Edukasi. Peluncuran program belajar dari rumah di TVRI. Mungkin saya bahas dulu sebenarnya kenapa kita melakukan ini. Karena walaupun kita sudah bermitra dengan berbagai macam partner teknologi untuk melakukan online learning dan berbagai macam platform-platform yang sudah kami luncurkan dengan kemitraan dengan berbagai macam mitra swasta. Namun kami sadar bahwa banyak juga sekolah-sekolah di daerah-daerah yang mungkin satu tidak punya akses ke internet, ataupun dua masih sulit untuk memahami bagaimana menggunakan platform-platform teknologi, ataupun misalnya ada keterbatasan dana dari sisi kuota dan lain-lain. Jadinya kami di Kemendikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini, bahwa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah, ya, dan salah satunya adalah melalui media TV. Makanya kita meluncurkan hari ini. Jadinya bagi masyarakat di daerah 3T, daerah tertinggal, nggak punya akses internet, maupun juga masalah ekonomi karena tidak mampu membiayai kuota, kita ingin membuat suatu channel gratis melalui TVRI untuk langsung bagi bukan hanya para siswa, tapi juga buat orang tua juga ikut membantu pembelajaran dari rumah. Program belajar dari rumah ini akan mulai tayang di TVRI pada hari Senin 13 April, dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam, dan akan diseling-selingi dengan program-program TVRI lainnya. Saat ini direncanakan untuk 3 bulan ke depan, ya. Nah, program ini merupakan suatu respons cepat dari berbagai macam komplain yang kita dapatkan bagi teman-teman di daerah-daerah yang mungkin tidak punya akses ke internet, tapi juga baik masukan yang sangat baik dari Komisi 10 DPR RI yang juga mendengar komplainnya masyarakat pada saat kita melakukan rapat kerja tanggal 27 Maret yang lalu. Jadinya hal ini sangat sejalan dengan semangat program kita, yaitu Merdeka Belajar. Nah, selain diisi dengan program-program pembelajaran untuk semua jenjang, belajar dari rumah juga akan menyajikan program bimbingan orang tua dan guru. Ini sangat penting karena banyak sekali orang tua yang pertama kali harus membimbing anaknya di rumah masing-masing. Sebenarnya banyak orang tua yang juga cukup frustrasi karena ini merupakan pembelajaran buat mereka juga, dan juga tapi juga telah menimbulkan kesadaran betapa sulitnya proses pembelajaran itu. Jadi kita melihat banyak sekali orang tua sekarang juga berempati kepada para guru-guru untuk tugas mereka yang begitu berat. Di luar ini juga akan ada tayangan-tayangan kebudayaan di akhir pekan. Dan ini adalah, jadi ada unsur kebudayaan, ada unsur untuk parenting atau untuk orang tua, dan juga pembelajaran langsung ke siswa. Nah, konten dari sisi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, peningkatan numerasi, dan penumbuhan karakter peserta didik. Ya, Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga non-pemerintah yang independen untuk kita selalu mengkaji kualitas dan apakah ini benar-benar kontennya berguna, dan kalau tidak akan kita ubah, dan ini proses yang sangat dinamis. Jadi solidaritas dan gotong royong menjadi kunci penanganan COVID-19 di Indonesia, dan Kemendikbud terbuka untuk kerjasama dan kolaborasi pendukungan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat ini, baik dari sisi konten, dari berbagai macam mitra konten yang akan kita cari, edutainment, konten dari platform-platform edtech, maupun juga berbagai macam platform video dan konten yang sudah ada baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kita akan bermitra dengan mereka semua. Untuk programnya, Senin sampai Jumat itu pembelajaran, ya. Jadi masing-masing ada setengah jam, itu total 3 jam, mohon maaf.
Terus masing-masing ada setengah jam untuk PAUD, setengah jam untuk kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 6, SMP, SMA, dan juga parenting. Itu total untuk pembelajaran, dan materinya kita ambil dari berbagai sumber ya. Sebagian besar itu existing, memang sudah ada, itu ada di Kemdikbud, dan juga kita ambil beberapa sumber dari luar seperti Jalan Sesama untuk PAUD, dan sebagian memang harus dijahit kembali ya. Materi yang ada disambung dan kemudian dibeli voice over. Nah, mungkin yang boleh saya tambahkan bahwa ini semua dilakukan tanpa kita bertemu ya. Jadi semuanya dilakukan online. Jadi untuk 2 minggu pertama memang bahan-bahan yang ada kita kumpulkan dengan cepat, itu dijahit, dan untuk minggu-minggu berikut mungkin sudah beberapa bisa memasukkan produksi-produksi yang baru. Itu mengenai materi. Dan di akhir pekan, Sabtu Minggu, itu 3 jam untuk kebudayaan. Ada talk show, ada podcast, jadi ada kesenian ya, dan juga magazine tentang perkembangan terakhir dari seluruh Indonesia. Malam hari ada film nasional. Ya, jadi kita memberi ruang untuk film nasional juga diputar, dan ada beberapa genre, jadi film anak dan film drama, dan juga dokumenter. Jadi praktis kalau misalnya kita lihat ini total nantinya ada 720 episode selama 90 hari. Dan sekarang ini kita sudah siap tayang untuk 2 minggu dan memproduksi untuk yang berikutnya. Dan ini memang betul-betul kerja cepat ya. Jadi memang seperti di tengah situasi yang serba terbatas ini. Tapi begitu kira-kira mengenai materi.